Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, seperti biasa. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan November. Kita sudah tanggal 30 November ya. Jadi kita sudah hari ini di jam 12 malam nanti kita sudah meninggalkan bulan November. Dan besok kita sudah masuk bulan baru, yaitu di bulan Desember. Dan di bulan Desember kita sudah eh, memulai lagi hari-hari yang baru dan segala macam ya. Dan 31 hari ke depan kita sudah akan meninggalkan 2020 dan pastinya kita harus membuat banyak rencana gitu ya untuk planning bagaimana ke depannya untuk bisa kita menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada eh, tahun-tahun sebelumnya termasuk di tahun 2020. Apalagi kita tahu ya di tahun 2020 kita mengalami pandemik ya yang memang resolusi bahkan saya sendiri pun di resolusi 2020 banyak hal-hal yang tidak tercapai dan tetapi itu juga tidak membuat kita menyerah. Kita harus tetap bersemangat bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan resolusi di tahun berikutnya atau di 2021 kita sudah bisa mencapai semuanya gitu. Amin, mudah-mudahan semuanya dapat ya. Oke, pagi ini saya pengen share tentang 5 cara kerja uang. Ini kan biasanya eh, apa sih yang membedakan kenapa bisa kaya dan kenapa tidak belum kaya, tidak kaya ya atau masih stuck seperti itu saja. Itu ada beberapa poin atau perbedaan yang memang kadang-kadang tidak kita ketahui yaitu tentang 5 cara kerja uang gitu loh. Yang pertama, bagaimana cara kerja uang? Uang itu jangan dikejar gitu loh. Tetapi membuat uang itu mengejar Anda. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang masih belum paham sampai hari ini bagaimana cara uang itu mengejar Anda. Nah, cara uang mengejar Anda, contoh saya kasih ilustrasi, kalau kita ingin mendapatkan madu, bukan kita memberi makan lebah, tetapi kita memberi bunga yang pada akhirnya si madu tersebut akan datang ke bunga tersebut gitu ya, dan akhirnya bisa menciptakan si lebah tersebut akan datang ke ke bunga tersebut dan akan menciptakan banyak madu gitu loh. Nah, itu seperti ilustrasinya. Jadi, uang itu mengejar sesuatu yang punya value, yang punya nilai. Contoh, emas. Emas itu sangat dikejar oleh uang gitu loh. Karena apa? Emas punya nilai, emas punya value gitu loh. Oke. Nah, sekarang kadang-kadang kita tidak mengetahui gitu ya. Kita setiap harinya ya mungkin bekerja, mengejar uang dan bahkan banyak hal, banyak cerita yang bicara bahwa kerja setiap hari kayaknya enggak gitu ya. Itu karena apa? Itu dikarenakan kita mengejar uang bukan membuat uang mengejar kita. Nah, bagaimana sekarang caranya agar uang itu bisa mengejar kita? Caranya, sorry, bentar. Buat Bude bisa sendal. Nggak bisa. Hmm, biasa ada princess lewat. Dan bagaimana caranya agar uang itu bisa mengejar Anda? Anda harus meningkatkan value plus yourself. Seperti yang sering saya bilang, kalau Anda meningkatkan kualitas diri Anda, uang itu datang mengejar Anda tanpa Anda, mohon maaf ya, tanpa Anda harus bekerja keras seperti apapun itu tetap uang itu akan mengejar Anda. Karena apa? Karena Anda punya nilai gitu loh. Karena Anda punya nilai punya value gitu loh. Nah, sekarang apa value-nya gitu loh? Ya, seperti misalnya contoh saya ilustrasikan diri saya sendiri misalnya gitu ya. Mungkin beberapa aspek gitu ya. Saya sangat paham di beberapa aspek gitu ya. Karena setiap harinya saya belajar tentang hal itu. Entah itu dalam masalah bisnis, entah itu dalam masalah ya mungkin kehidupan sehari-hari, relationship, karena itu memang sangat setiap hari saya pelajari. Dan pada akhirnya saya memiliki nilai value di aspek tersebut. Makanya orang-orang terdekat saya misalnya kalau pengen curhat, kalau pengen apa itu biasanya dengan saya. Itu karena apa? Karena ada nilai value plus gitu loh. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana agar Anda tidak lelah mengejar uang yaitu dengan cara Anda memiliki nilai value plus.
Kalau Anda memang ingin di dunia bisnis, ya Anda pelajari tentang bisnis gitu loh. Sampai Anda paham betul bahwa bisnis ini begini, 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 dan begini gitu loh. Pada akhirnya uang akan datang kepada Anda. Jadi bukan Anda yang setiap harinya mengejar uang gitu loh. Oke, poin keduanya. Nah ini kalau ini yang dibilang di buku Robert Kiyosaki ya. Yaitu eh, bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang bisa Anda simpan. Nah, ini kesalahannya kenapa banyak orang yang mungkin gajinya ya, gajinya itu bisa puluhan juta gitu loh, tetapi hidupnya nggak cukup-cukup. Itu karena dia tidak tahu cara menyimpannya gitu loh. Bahkan pernah sering saya bahas bahwa para karyawan-karyawan yang mungkin sudah punya nilai gaji yang sangat lumayan, semakin besar gajinya, semakin besar hutangnya gitu ya. Itu adalah orang yang memang uh, bisa menghasilkan uang tetapi tidak bisa menyimpan uang, dan itu pun mungkin terjadi juga pada diri saya gitu loh. Tetapi lambat laun saya juga belajar bagaimana caranya agar saya bisa menyimpan uang gitu loh. Nah itu misalnya contoh, orang yang punya penghasilan 3 juta bisa menyimpan 1 juta. Itu jauh lebih hebat daripada orang yang punya 10 juta ya, punya penghasilan 10 juta, tapi pengeluarannya 11 juta. Nah, itu jadi minus 1 juta. Berarti bukan salah dari penghasilannya, tetapi dia tidak mampu menyimpannya gitu loh. Jadi yang 3 juta itu mungkin bisa jauh lebih kaya 10 tahun ke depan. Karena apa? Dari uang 1 juta yang selalu dia simpan. Jadi ingat, cara kerja uang itu bukan dari berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi berapa banyak uang yang bisa Anda simpan. Oke, poin ketiganya. Ini ya. Nilai uang itu akan menyusut. Oke. Uang 100.000 di 10 tahun yang lalu itu sangat bernilai harganya ya. Tetapi uang 100.000 hari ini itu nggak ada nilainya gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tergantung pada inflasi. Nah, inflasi ini adalah sesuatu yang naik dan turun itu gitu loh ya. Dan itu akan menyusut gitu ya. Nah, makanya kita harus mengenal dulu gitu loh. Sekarang bagaimana caranya agar uang 10 tahun yang lalu atau yang hari ini itu bisa tetap sama di 10 tahun ke depan. Yaitu dengan cara investasi. Kita kan sudah banyak ya sekarang investasi-investasi. Misalnya kita investasi di emas, investasi di properti. Ya kalau sudah nilai uang kita sudah mencukupi untuk ke properti ya di properti. Kalau misalnya masih standar ya kita bisa investasikan di emas gitu loh. Nah itu dalam artian kita memahami bahwa nilai uang itu akan menyusut, berarti kita harus lebih banyak ke aset. Karena ada dua perbedaan ya, ada aset, ada liability atau liabilitas ya. Aset itu adalah sesuatu yang nilainya bertambah, sedangkan liability adalah sesuatu yang nilainya menurun. Contohnya nilai yang menurun itu apa? Mobil ya, kendaraan gitu, terus elektronik. Nah itu sesuatu yang nilainya menurun gitu loh. Meskipun semahal apapun harganya, tetap nilainya itu akan menurun gitu loh. Dan untuk agar bisa tetap sama inflasinya atau nilai uangnya tidak menyusut adalah dengan kita menginvestasikan uang kita hari ini kepada aset agar di 10 tahun ke depan nilai uang masih tetap sama gitu. Oke. Nah, ini nih poin keempatnya. Jangan invest ke bidang yang tidak Anda kuasai. Oke. Ini banyak hal yang terjadi ya sebenarnya kalau masalah yang ini. Jangan invest ke bidang yang Anda tidak kuasai. Kadang-kadang banyak orang yang memiliki uang tetapi dia tidak paham tentang investasi gitu loh. Jadi kadang-kadang ada ditawarin, ayo kita bisnis ini, ayo kita bisnis itu gitu ya, yang pada akhirnya ya dia ikutan aja gitu loh, padahal dia tidak kuasai. Bahkan mungkin ada beberapa yang saya survei seperti TKW TKW, mereka kan sudah
pulang itu kan bawa uang banyak gitu ya. Tiba-tiba ayo kata tetangganya atau kata temannya kita ternak lele, dia investasikan di lele. Terus ayo kita ternak ayam, dia ternak di ayam. Padahal dia tidak mengetahui gimana itu ternak lele, gimana itu ternak ayam. Sebulan, 2 bulan semuanya mati dan segala macam. Karena apa? Karena dia tidak menguasai. Alangkah lebih baiknya, kalaupun memang kita mau masuk kepada bidang yang baru, itu dipelajari dulu gitu loh. Kalau saya ya fokusnya, karena bisnis itu adalah jualan, saya fokusnya bagaimana cara saya untuk bisa berjualan. Itu saja. Bagaimana pemasaran itu bisa lebih banyak. Jadi setiap harinya atau setiap waktunya yang saya pelajari adalah pemasaran yang banyak, pemasaran yang banyak, pemasaran yang banyak. Itu aja gitu loh. Jadi saya hanya fokus di situ. Ya contoh, karena saya sudah ada tim produksinya, jadi ya saya nggak perlu ngurusin gimana itu produksi dan segala macam gitu loh. Yang terpenting bagaimana saya bisa pemasaran lebih banyak. Nah itu bagian dari kita harus mengetahui gitu loh, atau jangan investasi ke hal-hal yang tidak kita kuasai gitu loh. Oke, dan poin terakhirnya ini yang paling penting. Yang paling pentingnya itu adalah tahu kemana pengeluaran Anda. Nah, ini yang kayak gini-gini, ini saya juga masih sangat belajar sebenarnya gitu ya. Karena memang eh, apa namanya? Apalagi sebenarnya sekarang lebih mudah karena kita kan ada aplikasi ya. Aplikasi yang eh, memudahkan tentang cash flow. Cash flow itu adalah pengeluaran dan pemasukan gitu loh. Kalau orang yang benar-benar, memang saya pernah kenal dengan seseorang, itu sampai parkir pun ditulis, ya itu memang sebetulnya lebih baik, bukan berarti pelit, tetapi untuk mengatur pola diri, agar tahu gitu loh, oh iya pengeluarannya ke sini, ke sini, ke sini, dan segala macam gitu. Dan itu poin yang paling dari 4 poin, ditutup dengan kita harus mencatat setiap pengeluaran, itu sangat benar-benar eh, apa ya, benar-benar sangat berarti banget gitu loh, bahwa memang harus gitu loh untuk bisa eh, mencatat pengeluaran-pengeluaran kita gitu loh. Karena memang kadang-kadang banyaknya orang, bahkan termasuk saya sendiri, ada uang habis. Nah, sudah habis baru kita bilang, aduh kemana ya uang yang tadi? Nah, itu biasanya tidak mencatat pengeluaran. Bahkan kalau kita misalnya kita beli bakso, kita tulis gitu ya. Kita sudah membeli bakso, terus kita beli baju, kita tulis juga tadi kita sudah beli baju segala macam. Dan pada akhirnya ada rekapannya, pulang ke rumah, kita cek lagi, oh ini yang dikeluar, ini uang kita keluar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dengan sering seperti itu, kita akan tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang harus dikeluarkan, atau uang harus dikeluarkan untuk apa dan uang tidak perlu dikeluarkan untuk apa gitu loh. Apalagi di awal-awal membangun ke bisnis gitu ya. Awal-awal membangun bisnis itu kan memang benar-benar kita butuh cash flow yang benar-benar hebat luar biasa gitu loh, agar kita mengetahui semuanya gitu. Jadi itu 5 poin cara kerja uang yang benar-benar harus kita pahami betul-betul agar kita bisa lebih berkembang lagi. Jadi ingat, sebetulnya bukan uangnya yang Anda hasilkan, tapi cara kerjanya yang perlu Anda pahami. Oke, mudah-mudahan itu mengingatkan saya jelas, pasti gitu ya. Juga mengingatkan teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Pokoknya di hari terakhir bulan November ini kita sama-sama untuk menunjang lebih baik di kehidupan hari esok, dan pasti yang jelas harus lebih baik lagi. Oke, salam sukses luar biasa dan semangat pagi.